Every day, we walk. To work, to school, to meetings, to appointments, to places we've been 100 times before. We move from one destination to the next, one step at a time. But life is more than movement. It's direction. Because it's possible to be busy without being purposeful, to be moving without knowing where you're going. Scripture tells us there is a way that seems right to us, but its end leads somewhere we never intended to go. And yet Jesus offers another way, not merely a better destination, but a better guide. I am the way, not a way, the way, a path marked by truth, a road shaped by grace, a journey led by His presence. So today, as you take your next step, take it with Him. Because the most important question isn't whether you're walking, it's who you're following. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan doa syafaat. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara seiman kami beribadah kepada Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa di mana hari-hari ini bangsa kami sedang mengalami krisis ekonomi Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata atas tempat ini, atas bangsa kami Tuhan. Engkau bangkitkan setiap gereja-gereja yang akan ada di bangsa kami untuk bangkit melayani bangsa ini, sehingga bangsa kami mengalami revival, bangsa kami mengalami transformasi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para petinggi yang ada di bangsa kami, dari Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, serta seluruh menteri yang ada Tuhan. Kami minta roh yang takut akan Tuhan ada atas mereka. Biar mereka boleh mengambil setiap keputusan, kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga membawa Gembala Sidang Pak Niko, juga Gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Tuhan terus urapi hamba-hamba-Mu. Tuhan terus berikan hikmat. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu ya Bapa bagi gereja ini. Semakin jelas Tuhan untuk membawa setiap kami semakin serupa dengan Engkau, menjadi saksi-saksinya Tuhan, dan siap diutus Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Engkau juga menganugerahkan kesehatan yang sempurna bagi Gembala Sidang dan Gembala CK7 serta seluruh keluarga besarnya.
aman dalam perlindungan Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk di era Pentakosta ketiga, Engkau berjanji, Engkau akan curahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan akan ada satu generasi yang bangkit, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan secara khusus kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di CK7, anak-anak dari setiap jemaat yang ada di CK7 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila generasi ini boleh bangkit, diluputkan dari LGBT, diluputkan Tuhan dari setiap pergaulan yang tidak baik Tuhan, dari narkoba Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami, anak-anak muda yang ada di CK7 akan berdampak di luar, menjadi saksi Tuhan dan menceritakan kemuliaan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita. Shalom. Shalom. Boleh lebih keras lagi shalom. Shalom. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian dari daerah Indonesia Timur Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya boleh melihat tangan-tangan yang tahu bahwa kita orang-orang yang disayang sama Tuhan. Orang-orang yang dikasih sayang Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Haleluya, haleluya. Boleh bilang begini, Yesus sayangku. Artinya Tuhan Yesus sayang kamu. Jadi nanti tunjuk kiri dan kanannya, ya. Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang saya. Nanti kita tunjuk diri kita. Yesus sayang torang semua. Tuhan Yesus sayang kita semua, amin. Oh haleluya. Boleh sambil praktek sekarang. Tunjuk sebelahnya, katakan Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang torang semua. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan yeah. Mari kita menari bersama-sama, men. Yeah. Katakan seka-seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka-seka yo, kiri kanan
kita disayang Tuhan dan diberkati Tuhan. Sorakan, sekali lagi penuh semangat, sorakan, yes. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Engkau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on, give me back. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Yesus namanya. Mari sama-sama kita nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Come on. Yes. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Sorak haleluya. Biar hidup kami jadi persembahan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selalu
nyatakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau, satu-satunya Allah kami Yesus. Kau terindah selamanya kami janji sama Tuhan Yesus, ku membawa, yes, yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamanya ku menyembahmu,
terbaik buat Allah kita. Dan nyatakan, oh God, I worship you. We worship you. Yes, Lord. Be glorified and magnified, oh God. Lebih-lebih nyatakan, oh God, we will worship you, hallelujah. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Angkat kedua tanganmu, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, be glorified and magnified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan lupa untuk beribadah hari ini. Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya berikan judul sharing firman hari ini adalah Abundant Blessings. Abundant itu artinya kelimpahan, sedangkan blessings itu artinya berkat. Blessingsnya ada S, artinya jamak, artinya lebih dari satu. Artinya abundant blessings adalah berkat yang berkelimpahan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya pada saya, Pak, sekarang ini bukan di masa-masa yang mudah. Kalau musim ini sedang memasuki masa-masa musim yang sulit, musim yang kering seperti itu. Tapi saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan kepada kita semua bahwa kita ini hidup bukan karena melihat, tapi karena iman, tapi karena percaya. Oleh karena itu di masa yang kering sekalipun saya percaya kalau kita mau diberkati Tuhan pasti ada cara Tuhan untuk memberkati. Yang mendengarkan bisa katakan amin. Oleh karenanya tanpa berlama-lama hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 12. Bapak Ibu, kitab ini adalah kitab yang merupakan menceritakan perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Kurang lebih sudah di tahun kedua sejak bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Saat itu bangsa Israel berdoa pada Tuhan karena mereka mengalami masa-masa yang sulit. Mereka itu sudah menjadi budak di Mesir hampir 450 tahun. Karenanya mereka berdoa, Tuhan tolong kirimkan kepada kami seorang pembebas, seseorang yang bisa mengirimkan kami untuk keluar dari Mesir. Lalu Tuhan kirimkan Musa dan Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, di tahun kedua pada saat bangsa Israel itu mau memasuki tanah Kanaan, tiba-tiba ada cerita di kitab Bilangan pasal 12. Judulnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Siapa itu Miriam? Dia adalah kakak perempuan dari Musa. Siapa itu Harun? Dia adalah kakak laki-laki dari Musa.
Yuk kita lihat bersama ceritanya Bapak Ibu. Kitab Bilangan pasal 12 judulnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Dikatakan begini, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kus. Siapa nama istri Musa? Namanya Zipora. Nah, suatu hari Miriam beserta Harun ini mendatangi Musa, lalu berkata dan dalam tanda kutip membuli Musa. Mereka bertanya, Musa, kenapa engkau mengambil Zipora menjadi istrimu? Nah, Zipora itu diceritakan perempuan Kus. Zipora itu juga menurut beberapa tafsiran Alkitab adalah seorang wanita yang berasal dari Ethiopia. Jadi pembulian yang dilakukan Miriam dan Harun ini lebih ke arah fisik terhadap Musa. Nah, menurut saya ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik ya, karena apa yang dikatai oleh Miriam dan Harun ini agak tidak relevan gitu lah dengan kepemimpinan Musa. Tapi mereka ya mungkin mau membuli Musa seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Tuhan ingatkan pada saya bahwa kita harus sama-sama jaga lidah, jaga bibir kita. Jangan sembarangan dalam berkata-kata. Karena apa? Karena ada kuasa di dalamnya. Bahkan di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hendaklah anak-anak Tuhan cepat untuk mendengar, karenanya Tuhan memberi kita 2 telinga, lambat untuk berkata-kata, karenanya bibir kita hanya 1, dan juga lambat untuk marah. Jadi jangan cepat untuk berkata-kata seperti itu Bapak Ibu. Kita harus hati-hati dalam mengeluarkan setiap kata-kata kita kepada anak Tuhan lainnya. Kita Bilangan pasal 12 ayat 2, Miriam dan Harun tidak berhenti sampai situ. Kata mereka, Musa, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaran engkau saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah, dari yang tadinya membuli Musa terkait istrinya, sekarang Miriam dan Harun mulai bertanya, Musa, memang hanya lewat engkau saja Tuhan bekerja? Bukankah lewat kita juga Tuhan bisa bekerja? Jadi ada 2 hal yang mau dikomplain oleh Miriam dan Harun dengan pernyataannya ini. Yang pertama, mereka mempertanyakan kenapa hanya Musa yang dipakai Tuhan. Yang kedua, mereka mulai mempertanyakan otoritas Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini adalah hal yang berbahaya. Karena saya yakin untuk kita semua yang telah mendengar dan pelajari cerita Musa, Miriam, Harun, kita juga tahu bahwa di awal pelayanan Musa itu berkata kepada Tuhan saat dia menjumpai Tuhan pertama kali di kitab Keluaran pasal 3. Tuhan menjumpai Musa pada saat Musa menjadi gembala yang sederhana. Tuhan menjumpai Musa dan Tuhan berkata lewat semak belukar yang terbakar, Musa, engkau harus memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Musa saat itu tidak langsung mengiyakan, dia menyangkal, dia berkata, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, utuslah orang lain yang pandai bicara, karena untuk tugas yang berat seperti ini harus ada orang yang pandai bicara. Nah Tuhan gak kurang akal, Tuhan berkata begini, Musa, aku tahu engkau punya seorang kakak namanya Harun. Harun itu pintar bicara. Engkau pergi ke bangsa Israel dengan ditemani Harun. Nanti Harun akan berbicara mewakilimu. Karenanya Harun itu dikaruniai Tuhan kemampuan berbicara. Setiap Musa pertama kali bertemu dengan bangsa Israel, Harun yang berbicara. Lalu saat Musa pertama kali menjumpai Firaun untuk memohon agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Harun yang berbicara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Harun pun tahu bahwa Tuhan tidak hanya bekerja lewat Musa. Lewat Harun pun Tuhan bekerja. Harun sudah paham hal ini. Lalu bagaimana dengan Miriam? Miriam juga tahu bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat dia. Bapak Ibu bisa melihat di kitab Keluaran pasal 15. Di situ diceritakan saat bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir. Mereka hendak menyeberang Laut Merah. Saat mereka dibantu oleh Tuhan lewat Musa. Musa mengayunkan tongkatnya dan Laut Merah terbelah. Mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Miriam setelah itu menyanyikan lagu puji-pujian. Kitab Keluaran pasal 15 dia menyanjungkan kebesaran Tuhan. Di situ juga Miriam terinspirasi oleh kebaikan Tuhan. Miriam pun dipakai Tuhan. Jadi Miriam dan Harun ini tahu bahwa Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja. Lewat saya, lewat Bapak Ibu, Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja. Tapi mereka menyaksikan Musa. Bapak Ibu, hal yang kedua yang mereka saksikan ini pada saat mereka mulai mempertanyakan otoritas Tuhan, kenapa Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel. Hal itu kedengaran pada Tuhan. Kenapa? Karena mulai menyangkut otoritas Tuhan. Dan hal itu kedengaran pada Tuhan. Kita bilang pasal 12 ayat 2, kedengaranlah hal itu pada Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu, kita bilang pasal 12 ayat 3. Diceritakan begini, setelah Tuhan mendengar perkataan Miriam dan Harun dikatakan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Wow,
Dikatakan di Alkitab Musa itu lembut hatinya Bapak Ibu. Bahkan di terjemahan dari New King James Version dikatakan Musa itu is a humble guy. Orang yang rendah hati. Lembut hati, rendah hati. Dengan kata lain Musa ini hatinya baik. Dia beres dengan hatinya. Dia ini berkenan di hadapan Tuhan. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Hati-hati kalau berhadapan dengan orang seperti ini. Tuhan sendiri yang membela Bapak Ibu. Di kitab Bilangan pasal 12 ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba di hadapan Musa, Harun dan Miriam. Jadi di hadapan mereka bertiga Tuhan berkata, "Hei, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Lalu mereka bertiga keluar Bapak Ibu. Di kitab Bilangan pasal 12 ayat 5, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan. Kenapa? Karena ini masih cerita perjanjian lama. Turunlah Tuhan dalam tiang awan dan Tuhan berdiri di pintu kemah. Lalu dia memanggil Harun dan Miriam. Yang disuruh keluar bertiga, yang dipanggil sekarang 2 orang. Kenapa? Karena 2 orang ini yang Tuhan mau berbicara. Maka tampillah Harun dan Miriam di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Anda, saya, Bapak Ibu menemui hal-hal di mana kita itu diperlakukan tidak adil. Minta keadilan hanya kepada Tuhan, karena Dia hakim yang adil. Sedari tadi kita tidak melihat Musa berbicara, tapi tiba-tiba ada pembelaan Tuhan. Kita lanjutkan ceritanya Bapak Ibu. Ayat 6. Setelah Miriam dan Harun keluar menemui Tuhan. Dikatakan di ayat 6, lalu berfirmanlah Tuhan di hadapan Miriam dan Harun. "Hei Miriam dan Harun, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepada nabi. Bisa lewat penglihatan, bisa lewat mimpi." Bapak Ibu, Tuhan itu mau menyampaikan pada Miriam dan Harun bahwa Tuhan itu berbicara lewat banyak hal. Lewat penglihatan, contohnya apa? Contohnya di kitab Kejadian pasal 12. Tuhan berbicara pada Abraham. "Abraham, engkau berjalan denganku. Lalu engkau lihat ada banyak bintang di langit." Abraham melihat dan dia tidak bisa menghitung. Ada begitu banyak bintang di langit. Lalu apa Tuhan, kata Abraham? Tuhan berkata, "Abraham, sebanyak itulah aku akan memberikan pada kamu anak. Aku akan berikan pada kamu keturunan." Saat itu Abraham itu belum memiliki anak satupun. Dia sedang menunggu puluhan tahun bersama dengan istrinya Sarah. Tapi Tuhan sudah memberi penglihatan. Abraham itu nabi Tuhan. Lalu Tuhan juga berbicara kepada Yakub dalam mimpi. Siapa itu Yakub? Yakub itu adalah cucu dari Abraham. Abraham diberikan anak namanya Ishak. Setelah itu Ishak diberikan 2 anak namanya Esau dan Yakub. Suatu hari Yakub itu mencuri hak kesulungan daripada Esau. Yakub itu lari Bapak Ibu. Saat dia berlari, dia tertidur karena dia takut atas perbuatannya yang salah. Dia masih diproses ya Bapak Ibu begitu ya, karena dia mencuri hak kesulungan dari Esau. Dia tertidur dengan beralaskan batu. Saat Yakub ini tertidur, tiba-tiba dia bermimpi, dia melihat ada malaikat yang naik turun ke surga. Jadi Yakub berbicara dengan Tuhan lewat mimpi yang Tuhan berikan. Jadi kita bisa melihat Abraham itu nabinya Tuhan. Dia dijumpai oleh Tuhan lewat penglihatan. Lalu Yakub juga kelak akan diproses Tuhan untuk menjadi nabinya Tuhan. Karakternya semakin diubahkan. Tuhan berbicara pada dia juga lewat mimpi. Nah, itu contoh-contoh yang Tuhan katakan. Dia berbicara pada nabinya lewat penglihatan maupun lewat mimpi. Nah, di ayat 7 lalu Tuhan berkata begini, "Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku." Tuhan mengawali pengenalan ceritanya dengan berkata di hadapan Miriam dan Harun bahwa Musa itu adalah orang yang setia di rumah Tuhan. Jadi selain lembut hati, rendah hati, ternyata hatinya juga setia. Ada banyak hal baik pada Musa ini Bapak Ibu. Di ayat 8 Tuhan melanjutkan, "Hei Miriam dan Harun, berhadapan-hadapan aku berbicara dengan Musa secara terus terang, bukan dengan teka-teki." Dan Musa memandang rupa Tuhan. "Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Kalau tadi Tuhan katakan dia berbicara dengan Abraham lewat penglihatan, dia berbicara dengan Yakub lewat mimpi, tapi dengan Musa Tuhan berbicara berhadap-hadapan, face to face. Di kitab Perjanjian Lama dikatakan, di banyak kitab di Perjanjian Lama dikatakan manusia tidak bisa menjumpai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Ada orang yang menjumpai Tuhan langsung binasa. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tapi dengan Musa Tuhan berhadap-hadapan berbicara. Di kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 juga dikatakan, "Kejarlah kekudusan dalam hidup, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan." Bapak Ibu, Tuhan hendak berbicara pada Miriam dan Harun. Dengan Musa aku berhadapan face to face, tatap muka, bukan dengan teka-teki. Jadi saya yakin dalam hati Miriam dan Harun ini mungkin mulai berpikir, aduh kita salah pilih lawan.
Aduh, kita membuli orang yang salah. Kenapa? Karena ternyata Musa ini posisinya khusus, posisinya spesial di mata Tuhan. Mungkin memang Musa itu adik daripada Miriam dan Harun. Mungkin memang Musa itu dulu, mungkin secara pengibaratan sederhana ya Bapak Ibu, Miriam dan Harun itu dulu mungkin waktu kecil suka main sama Musa, petak umpet sama Musa. Bahkan mungkin mereka itu masih melihat Musa itu seperti adik kecilnya yang dulu. Tapi jangan lupa, sekalipun bentukannya itu manusia yang dikenal oleh Miriam dan Harun, Musa itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang mendapat otoritas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karenanya mereka tidak boleh sembarangan mengatai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Musa ini hidupnya benar. Jadi sekarang kita balik ke ceritanya. Tuhan berkata kepada Miriam dan Harun, "Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Kita perhatikan di ayat 9 Bapak Ibu, dikatakan, "Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Miriam dan Harun, lalu pergilah Tuhan." Tuhannya marah terhadap Miriam dan Harun. Hari-hari ini kalau kita berjalan dalam langit tembaga di kehidupan kita, apa mungkin kita membuat Tuhan marah? Cek diri saya, cek diri Bapak Ibu bagi kita yang mendengarkan ibadah hari ini. Apa yang kita lakukan yang membuat Tuhan marah? Dikatakan Tuhan bangkit murkanya terhadap Miriam dan Harun, setelah itu Tuhannya naik kembali Bapak Ibu. Dan ketika di ayat 10 dikatakan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Dia putih seperti salju, dan ketika Harun berpaling melihat Miriam, dilihatlah bahwa dia kena kusta. Bapak Ibu, sekarang ada satu pertanyaan. Miriam dan Harun sama-sama mengatai Musa, tapi kenapa Miriam yang kena kusta? Kita balik ke ayat yang pertama ya Bapak Ibu. Kita bilang pasal 12 ayat pertama, dikatakan begini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Nama yang pertama kali disebut adalah nama Miriam. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi inisiator, yang menjadi penggagas untuk mengatai Musa itu adalah Miriam. Karenanya Miriam yang dihukum Tuhan terlebih dahulu dengan terkena kusta. Saya nggak berkata bahwa Harun itu nggak salah, nggak juga. Karena kalau sudah dua orang yang melakukan pasti dua-duanya salah. Tapi yang pertama menjadi inisiator adalah Miriam. Dan Miriam yang Tuhan hukum untuk kena kusta. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa Harun itu punya satu sifat yang harus diperbaiki. Dia itu people pleaser, dia itu nggak enakan, dia itu nggak enak untuk menolak orang. Harun itu pada saat diajak oleh Miriam untuk mengatai Musa, Harun itu nggak enak nolak. Harun itu mungkin juga dalam hatinya juga memang ada iri hati juga terhadap Musa, karenanya dia ikut untuk mengatai Musa bareng sama Miriam. Lalu kita kalau perhatikan kitab Keluaran pasal 32, di situ diceritakan Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa itu bersama bangsa Israel sampai ke depan satu tempat yang bernama Gunung Sinai. Di situ Tuhan mengajak Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Tuhan mau berbicara dengan Musa. Yosua menunggu di bawah berjaga-jaga. Dan Musa berkata pada Harun, "Harun, aku naik dulu ya ke atas Gunung Sinai. Aku mau bertatap muka dengan Tuhan." Musa naik dan dia tidak memberitahu kapan dia akan turun. Mungkin bangsa Israel menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sampai mungkin 1 minggu, 2 minggu dan Musa tidak kunjung turun. Lalu bangsa Israel mulai bertanya kepada Harun, "Harun, kapan Musa turun? Dia kan yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Kita mau masuk tanah Kanaan. Ini bagaimana kalau Musanya nggak turun? Siapa yang bisa menggantikan Musa?" Mereka mulai takut, mereka mulai khawatir. Dan Bapak Ibu perhatikan, saat bangsa Israel mulai takut, mereka akhirnya mengajak Harun untuk membuat idola baru, idol baru, yaitu lembu emas. Lewat perhiasan yang dicopot dijadikanlah lembu emas. Harun di sini tidak mempunyai suatu sikap pendirian. Harun di sini tidak mempunyai suatu sikap yang tegas. Harun di sini tidak enak untuk menolak ajakan bangsa Israel. Sama seperti Harun yang di awal cerita juga tidak enak menolak ajakan Miriam. Di sini kita perhatikan firman Tuhan katakan bahwa dalam hidup jangan gampang terpengaruh lingkungan. Lingkungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasakan untuk membangun diri kita berada di sekeliling dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya dijaga. Karena seringkali banyak anak Tuhan yang terjatuh karena apa? Karena lingkungan Bapak Ibu. Nah, Harun pun sama, dia terjatuh karena tidak enak untuk menolak ajakan bangsa Israel, tidak enak untuk menolak ajakan Miriam. Harun itu karakternya masih diproses oleh Tuhan. Kita lanjutkan ceritanya. Setelah Harun melihat Miriam kena kusta, kita bilang pasal 12 ayat 11. Lalu Harun berkata pada Musa, "Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan pada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Bapak Ibu perhatikan, kalimat pertama yang Harun ucapkan adalah kata-kata Tuanku.
Ini kata-kata yang rendah hati. Ini kata-kata yang telah menyadari bahwa yang dilakukan Harun dan Miriam adalah suatu perbuatan yang salah. Karena dia berkata, Tuanku. Mungkin dalam bahasa sehari-hari, Tuhan mohon maaf hamba salah. Seperti itu kurang lebih. Yang tadinya membuli jadi sadar sudah salah. Sekarang jadi rendah hati. Jangan timpakan kebodohan ini. Kami berdua salah, Musa kami berdua salah. Lalu kita lihat kitab Bilangan pasal 12 ayat 12. Harun melanjutkan kata-katanya. Musa janganlah kiranya dibiarkan Miriam sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Saya yakin Harun ini mulai panik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kusta itu penyakit yang saat itu belum ada obatnya. Karena kena kusta itu sama seperti kena kutuk. Bisa dibayangkan bagaimana nanti bangsa Israel akan melihat Miriam. Mereka pasti melihat dengan pandangan yang jijik, dengan pandangan yang merendahkan. Sekalipun Miriam ini adik daripada Musa, tapi dengan kena penyakit seperti itu pasti dia diasingkan. Karenanya Harun mulai memohon, begging kepada Musa, tolong ampuni Miriam seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ini adalah kali pertama kita mendengar Musa berbicara. Sudah 12 ayat. Mungkin sudah setengah hari ceritanya berjalan lewat kitab Bilangan pasal 12 ini. Lalu tiba-tiba Musa berseru langsung kepada Tuhan yang memberikan hukuman pada Miriam. Dia berkata, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Wow, saat kita membaca kalimat ini kita mungkin takjub. Kalimat pertama yang diucapkan Musa setelah melihat Miriam kena kusta adalah, ya Tuhan sembuhkanlah kiranya Miriam. Wah, ini adalah orang yang memang sudah beres dengan hatinya. Musa ini tidak mensyukuri Miriam. Musa ini tidak mungkin mengutuki Miriam seperti itu ya Bapak Ibu. Rasain lo, salah sih lo, milih musuh hamba Tuhan. Emang bener gua adik lu, tapi nggak boleh lu ngata-ngatain gua. Syukurin. Enggak begitu. Musa berkata, ya Allah sembuhkanlah kiranya Miriam. Bapak Ibu, di kitab Yesaya pasal 53 ayat 7. Di situ dengan jelas Nabi Yesaya itu berkata seperti ini Bapak Ibu. Kitab Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nabi Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus itu lahir di tengah bangsa Israel sudah menubuatkan. Nanti akan ada seorang juru selamat. Dia itu akan membiarkan dirinya untuk dibaptis menanggung dosa manusia. Seperti apa? Seperti anak domba yang digunting bulunya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melawan. Tuhan Yesus tidak melawan. Nah, apa yang dilakukan Musa juga sama seperti yang kelak dilakukan Tuhan Yesus. Saat dibuli tidak melawan, saat difitnah tidak melawan, saat dituduh yang bukan-bukan tidak melawan. Kenapa? Karena Musa percaya pembelaan Tuhan. Bapak Ibu lebih lanjut dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 di situ dikatakan, Tuhan berkata lewat firman-Nya, janganlah kamu menuntut pembalasan karena pembalasan adalah hakku. Itu kata firman Tuhan. Kalau kamu menuntut pembalasan, berarti kamu sudah mengambil bagiannya Tuhan. Lalu lebih lanjut di firman Tuhan juga dikatakan, jika seterumu lapar berikan dia makan, jika seterumu haus berikan dia minum. Dan bahkan sebagai penutup dikatakan, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saat kita difitnah, dijahati, dituduh oleh orang, Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku tidak bersalah Tuhan. Kenapa hal ini menimpa aku Tuhan? Tuhan, aku lepaskan berkat, aku lepaskan pengampunan. Aku berikan tempat untuk bagian-Mu Tuhan. Aku tidak mau mengambil bagianku. Apakah hal itu mudah? Enggak. Saya yakin sulit Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan. Biar Tuhan yang bekerja. Sama seperti Musa. Dia tidak membalas, dia tidak melawan pada saat dibuli oleh Miriam dan Harun. Bahkan saat Tuhan sudah mengeluarkan hukuman untuk Miriam, kalimat pertama yang Musa ucapkan adalah, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Musa ini orang yang sudah beres dengan hatinya. Karenanya dia tahu dia itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Miriam dan Harun. Kenapa? Karena hatinya sudah beres, karena gambar dirinya sudah beres. Lalu di ayat 14, Tuhan itu segera merespon perkataan Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah Miriam selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Bapak Ibu,
Tuhan itu hendak mengajarkan pada Musa, Musa, aku akan ampuni dia. Musa, aku akan sembuhkan dia. Tapi dia harus dikucilkan dulu selama 7 hari. Untuk apa? Agar dia merenungkan perbuatan salahnya. Agar selama 7 hari itu dia menyadari kesalahannya, konsekuensi dari perbuatannya. Dan saya yakin Harun pun akan merenungkan perbuatannya selama 7 hari itu. Baru setelah 7 hari itu dia boleh kembali ke tempat perkemahan. Bapak Ibu, apa yang terjadi atas Miriam dan Harun dalam mereka mengatai Musa? Ini sebetulnya adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Kalau kita perhatikan di kitab Bilangan pasal 12 ini, ceritanya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Dan cerita ini mengawali kitab Bilangan pasal 13 yang judulnya ke-12 pengintai. Kita bisa bayangkan bangsa Israel itu sudah mau masuk ke tanah Kanaan Bapak Ibu. Tapi mereka mau masuk tidak dengan hati yang benar. Saya boleh sampaikan kata-katanya, mungkin kalau diibaratkan bangsa Israel itu masih memiliki penjara hati. Pak Gembala Dr. Yanto pernah berkata, mudah untuk Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari padang gurun. Tapi lebih sulit untuk mengeluarkan padang gurun perbudakan Mesir dari hati bangsa Israel. Mereka sudah dijajah, diperbudak selama 450 tahun Bapak Ibu. Saat mereka berada di padang gurun 1 tahun, 2 tahun mereka mulai berteriak pada Tuhan, Tuhan gak enak di padang gurun, lebih enak jadi budak deh daripada di padang gurun. Tanah Kanaannya mungkin susah Tuhan dimasuki. Nah, hatinya belum beres. Kita perhatikan di kitab Bilangan pasal 13 diceritakan ada ke-12 pengintai. Mereka mengintai tanah Kanaan, tapi ingat dengan hati yang tidak beres. Oleh karenanya dari 12 pengintai itu hanya 2 yang berkata baik, Yosua dan Kaleb. Sisanya 10 pengintai berkata yang buruk. Dan bisa dilihat di kitab Bilangan pasal 14 itu ceritanya pemberontakan umat Israel. Mereka takut untuk masuk ke tanah Kanaan karena ada raksasa. Apa yang menjadi hati daripada Miriam dan Harun itu juga menjadi hati dari bangsa Israel. Mereka hatinya belum beres, makanya Tuhan sulit untuk bekerja Bapak Ibu. Lalu di kitab Bilangan pasal 16 juga ada pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Dari satu pemberontakan ke pemberontakan lain. Kenapa? Karena hati mereka belum beres di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat kalau kita mau masuk ke sebuah peperangan, maka kita harus masuk dengan hati yang benar. Sama seperti saya dan Bapak Ibu, kita semua yang sedang mendengarkan ibadah ini. Hari-hari ini kalau kita mau masuk ke peperangan dalam hidup kita, mungkin kita mau ekspansi pekerjaan, mungkin kita mau upgrading diri kita di pelayanan, mungkin kita mau upgrading diri kita dalam pekerjaan. Dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan sesuai domain kita, kita harus ada pemberesan hati. Nah, bangsa Israel itu masuk ke peperangan di Kanaan dengan sikap hati yang salah. Karenanya saya mau sampaikan dengan cepat apa 3 karakter yang diperlukan oleh anak Tuhan agar bisa menikmati abundant blessing di tahun 2026. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang benar. Bapak Ibu, kita Bilangan pasal 12 ceritanya sudah selesai. Lalu bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun lamanya. Untuk apa? Untuk membereskan hati. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hati agar bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang tadinya bisa masuk di tahun kedua sekarang harus masuk di tahun ke-40. 40 itu berbicara tentang satu generasi Bapak Ibu. Nah, di kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23. Sudah 40 tahun nih Bapak Ibu bangsa Israel di padang gurun. Tiba-tiba Tuhan berkata pada Musa, Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Saat Tuhan berbicara seperti ini, Musa usianya sudah 120 tahun. Saat Tuhan berbicara seperti ini, Yosua itu sudah menjadi seorang yang dewasa seperti itu Bapak Ibu. Dan Tuhan berbicara di satu hari, Musa, waktumu sudah hampir tiba. Sekarang aku berkata padamu, engkau harus menemui Yosua, engkau letakkan tanganmu di atasnya, engkau berkati dia, engkau lepaskan kewibawaanmu, biar dia selanjutnya memimpin umat Israel menggantikanmu. Bapak Ibu, saya bisa bayangkan tidak mudah bagi Musa untuk mendengarkan kata-kata Tuhan yang seperti itu. Karena mungkin Musa punya jagoan lain yang dia percaya untuk memimpin bangsa Israel. Mungkin Musa punya anak, mungkin Musa punya kenalan, mungkin Musa punya ketua lain, mungkin Musa punya teman lain yang dia rasa mampu untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan berkata yang harus selanjutnya memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Yosua itu bukan saudara Musa, tapi Tuhan tahu Yosua itu siap, Yosua itu sanggup. Karenanya Musa itu bisa dikatakan memiliki hati yang benar.
Musa itu besar hati. Saat Tuhan berkata dia itu taat. Dia itu punya hati yang benar. Hanya orang yang punya hati yang benar baru bisa taat pada perintah Tuhan. Dan Yosua juga rendah hati. Dia menerima tanggung jawab itu dengan rendah hati. Di sini kita lihat kunci yang pertama agar kita bisa memiliki berkat yang Tuhan yang berkelimpahan di tahun 2026. Kita punya hati yang benar. Bapak Ibu, dalamnya lautan bisa diukur. Tapi dalamnya hati orang siapa yang tahu. Kalau kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu, apa saja yang kita ucapkan, pikirkan, perbuatan yang keluar dari dalam diri kita, itu pasti hal yang baik, manis, dan sedap didengar. Punya hati yang benar, kita jaga hati kita. Karena dikatakan hati itu sumber kehidupan Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, aku ingin punya hati yang benar. Aku tidak ingin punya hati yang iri. Seperti di awal cerita tadi, Miriam dan Harun mereka itu iri terhadap Musa. Gak boleh kita punya hati yang iri terhadap Tuhan. Kalau di gereja kita ada orang yang dipakai Tuhan melebihi kita karena talentanya, karena kemampuannya, gak apa-apa, gak ada masalah. Saya selalu katakan kepada teman-teman pelayanan, kalau ada orang yang sukses di pelayanan, kalau ada orang yang sukses di pekerjaan, yuk kita tanya apa rahasianya, apa caranya, apa yang dia kerjakan sehingga ada perkenanan Tuhan. Jadi kita belajar. Hanya orang yang punya hati yang benar yang mau belajar kepada orang lain, hatinya bersih. Jadi syarat pertama untuk memiliki abundant blessing adalah memiliki hati yang benar. Lalu syarat kedua untuk mendapatkan abundant blessing adalah menjalani hidup yang benar. Orang yang hatinya benar, pasti dia menjalani hidup yang benar. Bapak Ibu, hidup itu hanya sementara, kekekalan selamanya. Di kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 dikatakan, tinggallah bangsa Israel di Kades, lalu meninggallah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Lalu di kitab Bilangan pasal 20 ayat 28, Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anak daripada Harun. Lalu meninggallah Harun di puncak gunung itu. Bapak Ibu, Miriam dan Harun meninggal di tahun yang sama. Di tahun ke-40 dari pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Tidak lama setelah itu Musa pun meninggal di tahun yang sama. Tapi yang membuat kita bersuka cita adalah Miriam dan Harun itu meninggal setelah mereka itu beres dengan hatinya. Di kitab Bilangan 12 tadi Miriam dan Harun itu masih dibereskan Tuhan dengan hatinya. Lalu di kitab Bilangan 20 diceritakan mereka itu meninggal. Mereka meninggal itu setelah mereka memiliki hati yang benar. Mereka menjalani hidup yang benar dan akhirnya mereka meninggal. Bapak Ibu, kalau saya boleh katakan hidup ini hanya sementara. Pemazmur berkata usia manusia itu 70, kalau beruntung 80 tahun. Yuk kita jalani hidup dengan benar. Seperti kereta Bapak Ibu, sudah ada relnya. Kita jalani dari satu stasiun, dari satu pergumulan ke stasiun lain, ke pergumulan lain. Kita lewati dengan berharap pada Tuhan dengan penuh kemenangan. Kereta itu ada relnya, jalan mengikuti rel. Jalan aja sesuai tuntunan dan arahan Tuhan. Tidak melihat ke kanan, tidak melihat kiri, tidak melihat ke belakang. Hanya melihat ke depan sesuai tuntunan Tuhan. Orang yang punya hati benar, pasti dia menjalani hidup yang benar. Saya dan Bapak Ibu, yuk kita jalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kunci yang ketiga atau kunci yang terakhir untuk mendapatkan abundant blessings adalah beribadah secara benar kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, beribadah secara benar itu berbicara tentang bagaimana kita datang ke gereja dengan pakaian yang tepat, dengan baju yang tepat, dengan celana yang tepat, memakai sepatu, baju yang sopan, minimal polo shirt, pakai celana panjang, pakai sepatu. Bahkan kalau perlu kita pakai kemeja seperti itu Bapak Ibu. Datang pun jangan on time, datang pun before time. Kalau ibadah di tempat kami di GBI Alam Sutra atau di cabang-cabang CK7 yang lain, ada yang jam 7 pagi, ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 11 pagi. Yuk kita datang 10 menit sebelumnya. Agar kita bisa datang memilih duduk di tempat yang kita biasa duduk, yang kita biasa nyaman. Kita duduk, kita saat teduh sebelum mulai beribadah. Setelah ibadah dimulai, kita bisa menikmati pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan. Setelah itu hati kita subur, hati kita siap ditaburi firman Tuhan juga gampang masuk. Setelah selesai ibadah, kembali kita saat teduh dan berdoa kepada Tuhan. Orang yang beribadah secara benar seperti itu pasti sepanjang rangkaian ibadah bisa menikmati menu rohani dengan baik. Beda dengan orang yang kalau datang sudah terlambat Bapak Ibu. Datang sudah terlambat, bak-buk, nyari kursi seperti itu ya Bapak Ibu. Pasti tidak akan siap untuk ditaburi firman Tuhan. Sayang sekali kalau hari Minggu kita datang seminggu sekali ke gereja. Kita tidak menikmati firman Tuhan dengan baik sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan jadi terlewat. Beribadahlah secara benar dengan berbusana yang baik, dengan datang before time, sebelum ibadah dimulai. Nah kita kembali ke cerita firman Tuhan Bapak Ibu. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14.
Yosua saat itu sudah mendapatkan kewibawaan dari Tuhan. Dia diberkati oleh Musa. Di tengah-tengah Yosua itu lagi berperang untuk menduduki Kanaan. Tiba-tiba Yosua itu merasakan dalam rohnya, kok sepertinya ada bangsa Israel yang belum siap menduduki tanah Kanaan. Kok sepertinya ada bangsa Israel itu yang hatinya mendua karena Yosua itu mengumpulkan bangsa Israel. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu Yosua berkata kepada bangsa Israel, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ternyata Yosua mengetahui Bapak Ibu, di tengah bangsa Israel masih ada yang mendua hati. Masih ada yang menyembah berhala yang dari Mesir. Masih ada yang menyembah berhala-berhala di sungai Efrat. Dan saking gemesnya Yosua ya Bapak Ibu. Dia itu gemes dalam hatinya ya. Gemes tuh kayak greget gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya yang tadinya berupa himbauan, pemberitahuan jadi berupa tantangan. Jadi berupa challenge. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini, kata Yosua, kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Yosua mau berkata, kamu yang berkumpul di hari ini, aku merasakan di tengah-tengah kamu banyak yang mendua hati. Karenanya kita sulit memenangkan peperangan. Karenanya aku mengatakan hal ini sebagai suatu tantangan. Yang mendua hati yang masih mau menyembah kepada Allah-Allah orang Amori atau Allah orang sungai Efrat, Allah yang ada di seberang sungai Efrat, kamu berdiri di sebelah sini. Tapi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan mau menduduki tanah Kanaan, berdiri di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena Yosua itu tahu beribadah itu harus secara benar. Hati itu harus secara benar. Hari-hari ini kalau ada di antara kita yang beribadah pada Tuhan, kita datang ke gereja, kita duduk secara fisik, secara jasmani kita ada di situ, tapi pikiran kita ngawang-ngawang. Saat hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman, kita malah asik main handphone, scroll handphone, baca berita. Bapak Ibu, saya cuma mau sampaikan, bertobat. Bertobat Bapak Ibu. Karena kita harus menyembah secara penuh kepada Tuhan. Kita tidak boleh pada saat beribadah di hadapan Tuhan hati kita mendua, pikiran kita mendua, kita tidak fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi sekarang kita belajar ya Bapak Ibu, ada 3 kunci untuk menerima berkat Tuhan. Yang pertama, punya hati yang benar. Hati yang benar itu segalanya. Kalau hati kita sudah benar, hati kita sudah menyembah Tuhan, hati kita sudah hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan bisa menikmati berkat Tuhan. Orang yang hatinya benar itu pasti hidupnya juga benar. Pak, saya punya hati yang benar, pasti hidup kita benar. Kita berdagang dengan jujur, kita bekerja dengan baik, kita masuk sesuai waktu, kita pulang juga sesuai waktu. Kita bekerja baik, pasti akan dipromosikan di tempat kerja kita. Kita berdagang dengan baik, pasti pekerjaan kita juga akan diperluas Tuhan. Dan yang ketiga, beribadah secara benar. Kita datang menemui Tuhan di hari Minggu. Kita berdoa kepada Tuhan, itu dengan sikap yang benar. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Orang yang sudah punya hati benar, punya suatu sikap untuk hidup benar dan punya suatu sikap untuk beribadah secara benar, pasti menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saya tutup dengan satu cerita ini Bapak Ibu. Kitab Ulangan pasal 34. Pada saat Musa di usia 120 tahun, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan itu memanggil Musa. Musa, ayo naik ke atas gunung Nebo. Diceritakan saat itu usia Musa itu 120 tahun. Musa itu diceritakan matanya masih tajam. Matanya masih tajam, pinggangnya masih kuat, kakinya masih kuat. Lalu Musa dengan perlahan-lahan naik ke atas gunung Nebo. Setelah dia sampai di puncak gunung Nebo, Tuhan berkata, Musa, engkau lihat dari puncak gunung Nebo ini. Ada hamparan tanah Kanaan yang akan diduduki oleh Yosua dengan pasukan Israel. Nah, itulah tempat yang akan diduduki oleh mereka. Setelah Musa melihat semua tempat itu, Tuhan berkata, tapi engkau tidak akan masuk Musa. Setelah itu Musa meninggal. Bapak Ibu, kalau secara tolak ukur kinerja dari misi, mungkin kita akan melihat Musa itu sebagai pribadi yang gagal mencapai tujuannya. Dia tidak bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi kalau kita melihat secara hati, secara rohani, Musa itu luar biasa. Dia hatinya benar, dia hidupnya benar, dia beribadahnya benar. Dia lembut dan rendah hati. Dan Tuhan berkata, dia berkata face to face dengan Musa. Dia bertatap muka, bukan dengan teka-teki. Dan Tuhan juga membela Musa. Di sini kita melihat
Musa selesai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dia meninggal dengan tenang dan dikatakan sampai hari ini tidak diketahui di mana kuburannya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Yuk kita tahu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pak, saya sudah punya hati benar, saya sudah punya hidup benar, saya sudah beribadah benar Pak. Bagus, terus jalankan, terus pertahankan. Lalu carilah tugas dan tanggung jawabmu. Buat Anda yang masih pelayanan di gereja dimanapun Anda. Mungkin Anda pelayanan di CK7. Yuk jalani pelayanan kita. Terus sampai selesai. Pak Niko sudah berusia 77 tahun. Pak Gembala kami Dr. Yanto sudah berusia 79 tahun. Dan mereka semua masih pelayanan. Mereka panutan kami, mereka Bapak Gembala kami. Dan kami sangat admire pada mereka. Untuk Bapak Ibu mendengarkan ibadah ini, terus jaga iman kita kepada Tuhan. Terus jaga kerohanian kita. Terus kita pegang iman rohani kita sampai kelak Tuhan memanggil kita dan berkata, "Well done my servant, selamat anakku, engkau telah mempertahankan imanmu. Bahkan engkau membawa jiwa-jiwa untuk menerima Tuhan di tahun amanat agung." Sekian sharing firman dari saya, biar saya tutup dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan sharing firman di hari ini. Tuhan, kami bersyukur lewat firman yang disampaikan hari ini di kitab Bilangan pasal 12. Serta di kitab Yosua pasal 24 ayat 14-15. Kami belajar tentang sesuatu. Kami belajar dalam hidup ini ternyata kami harus punya hati yang benar. Firman-Mu berkata, hati yang benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lewat hati yang benar, kami bisa sembuh dari segala penyakit. Lewat hati yang benar, kami bisa mengerti apa maksud Tuhan untuk kami jalankan dalam hidup ini. Biar hati kami dibersihkan Tuhan. Kalau masih ada racun-racun hati, penyakit hati dalam hidup kami, biar kami bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Kami lepaskan berkat Tuhan karena kami tahu kami tidak berurusan dengan orang-orang yang menyakiti kami. Biar mereka yang berurusan dengan Tuhan. Karena kami mau belajar untuk mengampuni bahkan melepaskan berkat. Kami mau punya hati yang benar. Dan kami percaya setelah kami punya hati yang benar, kami pasti punya hidup yang benar. Tuhan, biar hidup kami ini benar Tuhan. Benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Kami tidak serong, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Hidup kami lurus Tuhan, lurus Tuhan. Biar menyenangkan hatimu. Dan setelah hati dan hidup kami benar, biar kami beribadah secara benar. Kami hormat kepada Engkau Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu tidak dengan tangan hampa. Kami datang dengan baik, dengan on time, dengan membawa serta keluarga kami, suami istri dan anak kami. Dan kami beribadah. Bapak, firman-Mu sudah selesai ditabur. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan. Kau juga berkati hamba-Mu. Biar dalam hidup ini hanya perkenanan Tuhan yang kami cari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Hartono yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya hari Minggu 2 Agustus 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. PRJ Bandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuano Kota. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Y. Saputra SMTH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Novedin Warwu. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. GB Alm Sutra Mall pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Om. Ibadah Raya di atas
disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadat yang ulang toriran yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Manda Service dan 2PM yang profesional lengkap service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabentamrin, dengan nomor account 20633382222 atas nama GBPRJ. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happened. Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850504. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya.
Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.